Bapak Ibu, yang terhormat Kepala SMP Negeri 26 Depok, Bapak yang Kasir MPD, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu di sini perwakilan dari orang tua, kemudian juga Pak RT, kemudian anak-anak siswa murid dari SMP 26 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata dari modul 3.2 program pendidikan guru penggerak dengan topik adalah mengidentifikasi sumber daya sekolah. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi sumber daya sekolah di SMP Negeri 26 Depok. Ya, apa saja Bapak Ibu yang menjadi modal sumber daya? Yang pertama adalah modal manusia. Ya, jadi contohnya ini adalah kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan kemasyarakatan, kecakapan untuk seseorang dalam berkomunikasi, ya, kemampuan untuk mengelola negosiasi, atau keterampilan-keterampilan di bidang seni musik, budaya dan sebagainya. Ya, jadi berhubungan dengan potensi yang ada dimiliki. Di sini sekolah kita punya beberapa komponen, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya semuanya, sampai murid dan warga sekitar. Bahkan sampai ke stakeholder, ya, di dinas-dinas terkait. Kemudian yang disebut sebagai modal sosial ini adalah suatu kelompok yang ada komunitas masyarakat atau seperti komunitas-komunitas yang berada di sekitar sekolah. Itu ada komunitas apa saja, seperti itu, ya. Bisa berkaitan dengan hobi, institusi, organisasi. Kalau misalnya mungkin di guru itu ada MGMP, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai modal politik. Nah, modal politik ini yang berkaitan untuk mempengaruhi suatu kebijakan, ya, suatu kebijakan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan modal agama dan budaya. Bagaimana situasi kehidupan beragama dan berbudaya di sekitar yang bisa mendukung atau menjadi potensi bagi SMP 26 Depok. Selanjutnya adalah modal fisik, ya. Modal fisik ini berupa infrastruktur atau sarana, ya, yang kita miliki. Bisa berupa sistem air, mesin, jalan, dan pendukung yang lainnya. Kemudian modal lingkungan yang berada di sekitar SMP 26 Depok, misalnya adanya danau, sungai, ya. Dan yang terakhir adalah modal finansial, ini berupa keuangan. Nah, tugas kita sekarang kita akan mendiskusikan apa sih yang menjadi sumber kekuatan di SMP Negeri 26 Depok. Ya, kita akan membahas mulai dari modal manusia. Menurut Bapak Ibu, untuk modal manusia ini apa saja nih yang kita miliki di SMP 26? Bagaimana Pak Yan? Apa saja nih kira-kira yang menjadi potensi dari SDM yang ada di SMP Negeri 26 Depok? Ya, berkaitan dengan sumber daya manusia yang berada di SMP Negeri 26 Depok, diantaranya adalah kualifikasi pendidik guru. Alhamdulillah kalau saya lihat dari grafik ini sudah hampir 99% kualifikasi akademiknya adalah S1. Kemudian yang kedua, sumber daya yang kedua adalah bahwa pendidik di SMP Negeri 26 Depok juga sudah memiliki berkaitan dengan linearitas 99% bahkan 100% gurunya itu sudah mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik yang diampu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang lainnya adalah baik tenaga guru, kemudian tenaga tata usaha, kemudian juga tenaga caraka lainnya. Ini berdasarkan pengamatan dan analisa bekerja dengan baik, berkaitan dengan kinerjanya sangat baik karena sudah tertata dengan aturan-aturan, baik itu aturan dari kedinasan, dari pemerintah maupun aturan dari sekolah. Yang terakhir, sumber daya yang lain adalah berkaitan dengan kemampuan
kemampuan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMP Negeri 26 ini semuanya melakukan kegiatan kinerjanya sudah berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Barangkali itu saja Bu Aya, mungkin nanti dari teman-teman ada yang lainnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang bisa melihat potensi sumber daya yang dimiliki. Bagaimana dengan sumber daya yang ada di siswa atau di murid? Hal apa yang menjadi potensi kira-kira dari pengurus OSIS perwakilan? Kira-kira hal apa sih yang sebenarnya bisa dikembangkan dari anak-anak di SMP 26 Depok? Mungkin sebelum ini Bu ya saya tambahkan berkaitan dengan sumber daya didik ya. Sumber daya peserta didik untuk di SMP Negeri 26 ini alhamdulillah berkaitan dengan penjaringan peserta didik melalui PPDB ini sehubungan SMP Negeri 26 ini banyak sekali peminatan atau minat orang tua yang ingin menyekolahkan ke SMP Negeri 26. Kalau dilihat dari rata-rata nilai input dari SD, alhamdulillah ini nilai yang sangat luar biasa untuk potensi kegiatan KBM di SMP Negeri 26. Karena saya lihat satu semester berjalan, alhamdulillah prestasi akademik maupun akademik di SMP Negeri 26 itu cukup meningkat. Itu yang berkaitan dengan sumber daya peserta didik atau siswa yang ada di sekolah kita. Kemudian pelayanan juga, pelayanan yang dilakukan oleh sekolah, alhamdulillah kita mencoba menyiapkan sarana prasarana, melengkapi sarana prasarana untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu tambahannya. Bu Siti Rohaya. Baik, mungkin berkaitan Ya. tadi sarana yang masuk ke sarana ya Pak ya. Kembali ke bidang modal manusia, mungkin kita melihat dari Silakan, potensi yang ada di murid. Anda yang menjawab. Mungkin perwakilan. Melihat potensi yang ada di murid-murid SMP Negeri 26 Depok, khususnya kami di OSIS. Sebagai OSIS tentunya kita berperan membantu murid-murid lainnya untuk menyalurkan bakat dan juga melayani seperti masuk di pintu gerbang sekolah. Menurut saya OSIS juga berguna, sangat berguna di sekolah. Yaitu tadi tentunya untuk membantu murid-murid ya, untuk Dalam pendidikannya, ya, membantu ketertiban. membantu ketertiban, kebersihan dan masih banyak lagi peran OSIS. Dari artinya dalam hal ini OSIS sangat ini ya, siap untuk mendukung OSIS, siap dan mendukung program sekolah ya untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang ada di murid ya. Ya, intinya tadi masih itu membantu program sekolah. Ya. Itu kan bergantung pada SDM yang dimiliki Ya. oleh OSIS. Ya. Ada lagi Pak, mungkin dari pihak lingkungan ini potensi apa yang bisa mensupport lingkungan? Alhamdulillah dari pengurus lingkungan sudah ada kerjasama dari pihak sekolah maupun masyarakat, diantaranya untuk kegiatan kesehatan sekolah, kebersihan sekolah. Nah, di sini ada peran aktif dari masyarakat pun kerjasama dengan guru, yaitu ada kebersihan, diadakan rutin untuk dari masyarakat seminggu sekali kerja bakti. Intinya untuk dari muridnya juga sehat, pengajar pun atau pendidikan sehat, jadi ada kerjasama. Normal ya? Udah itu ya. Ya bagus. Ya terima kasih Pak Fiat dari pengurus lingkungan. Ini juga menjadi modal yang sangat luar biasa untuk 26 ya. Tadi terlihat dari penjelasannya dari Pak RT,
ini sudah berjalin kerjasama untuk kesehatan dan kebersihan ya, kesehatan dan kebersihan. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu Guru? Apa lagi hal yang bisa kita optimalkan dari SDM kita? Ya mungkin sedikit tambahan. Di sini Bapak Ibu Guru relatif semuanya masih muda, walaupun begitu beberapa senior melihat dari PJJ kemarin semua sangat antusias untuk mengembangkan model pembelajaran terutama berbasis IT. Jadi bisa dibilang guru-guru sangat antusias untuk meningkatkan skillnya dalam bidang IT, sehingga harapannya nanti sekolah juga bisa lebih mendukung untuk pengembangan di bidang IT. Di sini termasuk ada Mas Andi juga yang selalu mendukung setiap kegiatan, karena kita punya channel YouTube yang itu selalu disiarkan sehingga menjadi nilai lebih dari SMP 26. Ya, ini memang jadi potensi ya. Guru yang masih muda itu masih mudah untuk berkarya. Ada lagi Mas Andi, masukkan kira-kira apa yang jadi potensi kita? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kita akan mengidentifikasi modal yang lainnya, yaitu modal sosial. Ini bisa berupa komunitas-komunitas yang berada di sekitar kita, di sekitar sekolah, bisa berupa komunitas hobi atau sesuatu yang bisa kayak misalnya masyarakat mungkin ada kelompok pengajian dan sebagainya yang bisa membantu dalam pengembangan pendidikan anak-anak kita. Kira-kira apa nih? Kalau dari komunitas hobi, adakah di sekitar kita di 26 ada klub-klub? Ada apa? Futsal. Futsal. Itu pesertanya siapa? Murid-murid yang terpilih untuk mengikuti turnamen tersebut. Murid terpilih untuk ikut turnamen. Ada lagi? Mungkin kalau hobi baru ada futsal. Kalau hobi futsal aja. Kemudian kalau di sekolah kita yang mulai berkembang komunitas apa saja? OSIS ya, organisasi OSIS sudah jalan ya, OSIS sudah aktif ya. Ada lagi? Yang mulai berkembang? BTG, oke. Paskibra, Mulai berkembang. PTK, PMR, bagus ya. kelompok literasi. Aktif. Kenapa Pak? Ada kelompok literasi kan? Kelompok literasi. Apalagi? MGMP sekolah. Ya, MGMP sekolah. Atau ya MGMP sekolah ya. Ada lagi Bapak Ibu selain ini? Beberapa sosial yang mungkin berhubungan dengan agama. Sudah ada BPK ya di sini ya. Ada lagi yang lain? Sosial di komunitas ya. Cukup ya mungkin ya. Kalau untuk modal politik nih kira-kira apa nih Pak? Yang bisa mempengaruhi kebijakan? Salah satunya mungkin yang bisa mempengaruhi kebijakan apa nih? Apakah Bapak mungkin peran dari MKKS itu cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan dari dinas atau keputusan dari dinas? Ya, kalau berkaitan dengan modal politik, karena kita ini secara struktural ya. Secara struktural itu ada dinas pendidikan, kemudian ada komunitas kepala sekolah yang barangkali memberikan informasi berkaitan dengan pendekatan informasi yang dijalankan atau yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan pembelajaran politik itu adalah ketika kita melakukan pemilihan ketua OSIS, kemudian juga pemilihan guru teladan, guru interpretasi, kepala sekolah interpretasi, itu kita memberikan ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman guru yang ingin meningkatkan kreativitas, kemudian juga meningkatkan secara profesionalismenya
untuk pengembangan karir. Pengembangan karir. Ibu saya tambahannya. Kalau lebih ini ke model yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Apakah mungkin di sini sudah berbudaya, misalnya forum rapat, apakah seperti itu, sehingga keputusan ini kita ambil secara musyawarah. Kemudian mungkin juga sudah hubungan yang baik dengan melalui forum KKS, mungkin itu juga apakah bisa mempengaruhi kebijakan dengan dinas, gitu ya Pak ya? Ya, diantaranya juga yang berkaitan dengan segala sesuatunya itu baik itu kebijakan intern maupun eksternnya, tetap kita melakukan musyawarah untuk mufakat untuk berkaitan dengan diantaranya ada tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah itu juga melalui pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua, pembelajaran politiknya juga adalah ketika kita bahwa di sekolah itu ada yang namanya koperasi guru maupun koperasi siswa, yang mana di situ anggotanya adalah dewan guru, pengurusnya juga dewan guru. Nah, ini kita memberikan kebebasan dan ruang untuk memilih secara demokrasi semua yang ada di sekolah. Itu tambahannya Pak ya. Mungkin dari komite juga bisa dimasukkan Mbak ya. Sangat mempengaruhi kayaknya untuk modal politik di sekolah. Ini keputusan ya. Iya. Bagaimana dengan untuk cukup kita masuk ke modal agama dan budaya? Ya, adakah hal-hal yang berkaitan dengan agama dan budaya yang ada di sekitar sekolah yang bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak? Misalnya, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah untuk berkembangnya agama dan budaya anak? Mungkin dari program apa yang bisa sudah berjalan? Enggak. Ya, program ini ya. Program pembiasaan Jumat apa ya? Kemudian literasi agama. Oke. Literasi agama. Dan juga selalu ada peringatan dari besar agama. Dan kita sekolah dekat dengan pondok pesantren, yang mana besarnya kita ambil untuk menambahkan nilai agama di sekolah kita, seperti pada saat Islam kemarin. Tambahan buaya berkaitan dengan agama dan budaya, berkaitan dengan kondisi SMP Negeri 26 yang tadi Pak Haji sampaikan. Posisi kita secara geografis alhamdulillah berkaitan dengan masjid, kemudian juga dengan pesantren, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan selalu dilaksanakan oleh keluarga besar SMP Negeri 26, baik itu di hari-hari biasa maupun di bulan suci Ramadan. Dan di situ juga ada peran aktif orang tua dan siswa untuk memberikan sedikit infak untuk kegiatan pembagian sembako kepada siswa tidak mampu di sekolah maupun di sekitar sekolah itu ya, di sekitar sekolah. Nah, untuk budaya, alhamdulillah kita tidak melupakan budaya yang ada di sekeliling ya, di sekeliling kita, terutama adalah karena siswa kita ini adalah majemuk, berasal dari berbagai macam budaya. Kita selalu mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ya, dengan menggunakan baju tradisional masing-masing daerah, dan juga kegiatan budaya yang ada di sekitar sekolah. Mungkin diantaranya adalah mungkin perayaan-perayaan yang berkaitan dengan kebiasaan adat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, silakan yang Yang menambahkan. lain mungkin ada
sesuatu yang bisa kita pelajari berada di sekitar sekolah untuk berkaitan dengan budaya. Kita bisa melihat tidak hanya di sekolah saja ya, tapi juga lingkungan berada di sekitar kita yang bisa kita akses, kita gunakan sebagai sumber belajar. Ada lagi anak-anak? Cukup ya. Mungkin ada suatu program atau apa yang berkaitan untuk peningkatan budaya di OSIS ada? Mungkin setiap ada orang tua dari murid yang meninggal, kita selalu keliling untuk minta dana takziah. Oke, berarti dana sosial ya, dana sosial kekeluargaan. Ada yang lain? Tidak? Cukup? Oke, untuk model fisik kira-kira kita apa aja yang kita miliki? Sarana ya, berkaitan dengan sarananya. Bagaimana dengan sarana di SMP 26 Depok? Itu sarana? Kalau menurut saya sarana yang ada di SMP 26 Depok ini sudah sangat memadai ya. Sarana cukup Mulai dari gedung, ruang belajar, lab, perpustakaan, dan juga sekarang kita lagi membangun musola untuk sarana ibadahnya. Dan sarana-sarana seperti untuk olahraga, kegiatan siswa juga kita sudah komplit, mulai dari ring basket, untuk lapangan futsal itu sudah tersedia semua. Jadi untuk sisi modal fisik kita kategorinya udah cukup ya Pak ya? Ya 90 lah nilainya. Oke. Ada lagi yang lain? Tambahan Bu Aya barangkali berkaitan dengan fisik, ini berkaitan mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada. Alhamdulillah SMP Negeri 26 Depok ini karena umurnya juga masih begitu muda, alhamdulillah kita terus meningkatkan pelayanan terhadap siswa berkaitan dengan sarana prasarana yang ada. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk permohonan pengajuan sarana prasarana yang belum lengkap. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa untuk ikut peran aktif dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 26. Intinya adalah kita terus melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, walaupun sudah ada perpu, sudah ada ruang lab, sudah ada ruang multimedia, namun kita masih butuh perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Kemudian berkaitan dengan sarana prasarana yang lainnya adalah alhamdulillah sekarang zaman era digital, kita menuju ke pendidikan abad 21. Alhamdulillah kita sudah memiliki internet yang cukup untuk melayani kegiatan siswa dalam belajar mengajar. Dan juga kegiatan yang lainnya adalah berkaitan dengan sarana prasarana, bahwa kita sedang memproses akses masuk menuju sekolah kita kerjasama dengan Pemda untuk perbaikan sarana jalan. Kemudian juga akses lainnya adalah angkutan yang barangkali bisa memudahkan siswa dan orang tua untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah agar tidak terhambat berkaitan dengan akses jalan yang kita miliki. Itu saja tambahannya. Silakan Pak RT yang punya lingkungan barangkali. Ada tambahan lagi Pak, yang lingkungan mungkin Pak RT? Dari lingkungan, alhamdulillah kita kerjasama dengan pengajuan lingkungan dari pemerintah. Dan alhamdulillah tahun ini Jalan Mangga pun akan diaspal. Jalan yang mana Pak? Jalan Mangga. Oke. Dan nanti untuk mempermudahkan nanti kelancaran murid berangkat dan pulang sekolah. Ada lagi? Untuk sarana yang lain? Cukup?
Oke, kalau cukup kita masuk selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Nah, lingkungan atau alam kita yang bagaimana nih yang berada di sekitar titik yang harus di 26. 26 oke. Apa aja yang masih kita bisa manfaatkan untuk sumber belajar yang ada di 26? Mungkin ada lahan yang kosong, kita jadikan apa gitu ya, atau yang lainnya. Apa saja nih mulainya yang bisa kita kembangkan yang berada di sekolah dulu, mungkin baru berada di sekitar yang bisa jadiin sumber belajar atau lab alam. Ya, tambahan lagi mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan berkaitan dengan kondisi lingkungan. Alhamdulillah berkaitan dengan visi dan misi sekolah kita SMP Negeri 26 itu adalah diantaranya adalah berwawasan lingkungan. Saya mencoba sebagai pimpinan di sini untuk menata lingkungan sekolah agar lebih asri, kemudian juga menata taman-tamannya, kerindangannya, kemudian juga secara geografis kebetulan SMP Negeri 26 ini ada di sisi sebelah barat. Ini adalah boleh dikatakan ada persawahan gitu ya, danau, walaupun miliknya ada kepemilikannya dari Universitas Gunadarma. Jadi barangkali ada sedikit rasa kesejukan untuk kegiatan belajar mengajar karena jauh dari kebisingan jalan raya. Kemudian berkaitan dengan kondisi lingkungan, alhamdulillah kondisi lingkungan di sini masyarakatnya cukup proaktif, membantu menjaga ketertiban, menjaga keamanan sekolah, dan juga barangkali berkaitan dengan keamanan dan lingkungan ini kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian berkaitan dengan kondisi jalan yang barangkali ketika siswa hadir dan pulang ini membutuhkan perhatian khusus terutama di jalan raya. Yang terakhir saya melihat kondisi belajar di SMP Negeri 26 ini memang cukup baik, cocok untuk kegiatan belajar mengajar karena kondisinya itu adalah masih banyak kebun-kebun atau tanah-tanah kosong yang barangkali mendukung kegiatan KBM. Karena di sana saya menemukan tidak adanya kebisingan seperti sekolah-sekolah lain yang berada di tengah-tengah kota. Dan di sini masih jarangnya pemukiman penduduk yang merupakan barangkali salah satu begitu indahnya kegiatan KBM di SMP Negeri 26 ini karena yang tadi saya katakan bahwa posisinya sangat strategis, tidak terlalu dekatan dengan jalan raya dan tidak berada di dalam kompleks perumahan atau kompleks pemukiman. Jadi terima kasih Pak ya. Silakan teman-teman. Ada tambahan lagi berkaitan lingkungan alam yang bisa digunakan, mungkin IPA perlu melihat apa tadi kan sudah ada kebun ya, masih ada kebun bisa digunakan untuk praktek apa, mungkin kalau kita keluar sedikit dekat 26 apakah ada tempat yang bisa juga dikunjungi untuk sumber belajar anak-anak. Di sekolah ada apa sih? Ya, tanamannya di kebun juga dilihat ada apa orang yang di kopi melihat ciri-cirinya, jadi langsung ke jadi memanfaatkan kebun ya nanti ya. Ada lain alam lagi bentuknya yang sekiranya bisa dimanfaatkan? Cukup ya. Oke, terakhir adalah kita berkaitan dengan modal finansial. Yang sudah pasti modal finansial kita adalah dana bos ya. Untuk yang lain, dana komite apakah bisa untuk masukkan? Ya Pak Jis, apa saya lagi? Ya silakan Pak Jis. Untuk modal finansial, alhamdulillah saya di sini merasakan sebagai guru agama, orang tua sangat support setiap kegiatan keagamaan. Bisa dilihat dari infak yang diberikan saat pembiasaan duha,
maupun literasi agama ini selalu memberikan dampak yang positif dan bermanfaat untuk modal finansial setiap kegiatan. Untuk modal finansial kegiatan ya. Ada lagi? Ya, tambahan ya. Ya. Selain dari dana BOS pemerintah atau dana dari pemerintah, bahwa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah melalui dana BOS APBN maupun BOS APBD. Namun kita berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk memberikan peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan dana bantuan dari orang tua siswa atau menggunakan dana mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ajis bahwa kegiatan yang ada di sekolah itu tidak selalu dari pemerintah atau dari sekolah, tapi juga dari bantuan orang tua siswa. Di sini sangat support sekali orang tua siswa. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dana sumbangan atau bantuan selalu dilakukan atau dijalankan secara sukarela, dan alhamdulillah selalu mendukung kegiatan di sekolah, karena saya yakin yang penting adalah komunikasi kita dari pihak sekolah terhadap orang tua siswa. Ya, terima kasih. Tambahan lagi, Naik, modal finansial. Karena ya tadi yang disebutkan dana sukarela, mungkin ya Pak tambahan sedikit, bukannya dari dana BOS itu karena bukannya tidak cukup, karena siswa di SMP 26 ini tidak fluktuatif, jadinya kenaikannya itu karena sekolah kita baru, jadi ada kenaikan peserta didik, jadi kenaikan itu tidak dibayarkan langsung di tahun berjalan, karena ada dana sumbangan lah ya, peran serta orang tua Untuk kegiatan-kegiatan Iya. khusus ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah melakukan tadi adalah merefleksikan sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Apa aja sih yang kekuatan kita miliki, bahwa nanti untuk bisa melakukan suatu perubahan atau mewujudkan visi misi kita, setelah kita mengenal modal yang kita miliki, maka selanjutnya kita akan memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan modal-modal yang kita miliki untuk mewujudkan visi misi di sekolah. Tapi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu. Rencananya minggu besok setelah sudah ada agenda rapati, kita akan lanjutkan untuk membahas berkaitan pemanfaatan dari sumber daya yang kita miliki.